Hai sahabat Jupiter semua, jumpa lagi bersama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot di bagian Tarot Artis. Nah sekarang kita mau lihat nih tentang Heiko dan Azov ya. Ini adalah salah satu request dari sahabat Jupiter, minta ingin dibuatkan tentang Azov dan Heiko. Jadi aku mau lihat komunikasi jiwa Azov tentang Heiko di Akashic Records di alam semesta. Akashic Records adalah record atau rekaman tentang pikiran, perkataan, dan perbuatan atau perasaan yang dirasakan oleh seseorang, yang dialami oleh seseorang di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi semua itu terekam semua di Akashic Record di alam semesta. Jadi ibaratnya seperti memori jiwa gitu kan, yang mungkin ada di kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang gitu kan, atau di masa yang akan datang, atau yang dirasakan beberapa bulan lalu dirasakan sekarang gitu. Jadi kita mau lihat bagaimana jiwa Azov berkomunikasi, apa yang mau dia sampaikan ya kan, tentang Heiko yang terdapat di Akashic Record di alam semesta. Nah, konten ini hanyalah konten hiburan ya, hanya untuk hiburan, hanya untuk menghibur sahabat Jupiter semua, dan semuanya hanyalah kemungkinan. Kalau kamu baru bergabung di channel aku, silahkan subscribe channel aku dengan cara menekan tombol subscribe, dan pastikan kamu menekan tombol loncengnya agar kamu tidak pernah ketinggalan akan video terbaru dari aku. Baiklah sahabat Jupiter, kita mulai saja ya. Alam semesta, apabila kita boleh melihat dan mencari tahu bagaimana komunikasi jiwa Azov tentang Heiko di Akashic Records di alam semesta, saya akan mengambil 2 kartu. Bagaimana komunikasi Azov, komunikasi jiwa Azov tentang Heiko di Akashic Records di alam semesta? Terima kasih. Oke. Kita dapat 2 kartu dulu ya. Kartu yang pertama ada kartu, wow, Kairos. Ini kayak mata ya. Kayak mata, Kairos. Juga ada kartu, the Seed. Wow. Oke. Kairos dan the Seed. Untuk Kairos, kita buka Kairos dulu ya, karena yang keluar Kairos duluan. Untuk Kairos, kita bisa lihat bahwa Kairos itu adanya sinkronisitis. Sinkronisitis. Jadi bagaimana alam semesta berkesinambungan, semuanya berkaitan, dan satu sama lain saling berkaitan gitu. We have all had the experience of timelessness of life beyond the ticking of the clock. It may be felt as time standing still, slow motion, or losing track of time on a walk or in a lovely conversation. This is known as a mythic time, and it is the territory of Kairos. This card suggests there is a secondary time continuum that goes beyond any earthly clocks and schedules. Within this non-linear realm, we access divine timing. A single moment ripens with auspiciousness, and our actions change the trajectory of our whole life. Ya, barusan aku bacain ini. Ini Kairos ya. Ya kan, sama kan? Nah,
Maksud dari kartu Kairos ini adalah menjelaskan tentang dimensi lain selain dimensi yang ada di dunia ini, yang melebihi, melampaui waktu dan jam yang ada di dunia, gitu. Dimana di dimensi ini kita bisa mengakses waktu divine timing atau waktu dari alam semesta, waktu yang tidak berkesudahan gitu kan, waktu yang selalu abadi. Nah, biasanya Akashic Records memang terdapat di dimensi ini, di dimensi yang abadi ini. Nah, bisa dilihat bahwa rekam jejak jiwa Azov kepada Haiko itu melekat, tak lekang oleh waktu. Karena tadi dibilang bahwa dimensi ini, ya, this card suggests there is a secondary time continuum that goes beyond any earthly clocks and schedules. Kartu ini menunjukkan bahwa adanya waktu kedua atau jenis waktu kedua ya, yang melebihi waktu di dunia, yang melebihi schedule di dunia atau jadwal di dunia. Gitu. Jadi adanya endless connection antara Haiko dan Azov. Karena aku merinding ya, karena kan tadi kita tanya Akashic Records, terus keluar kartu Kairos. Nih. Goes beyond any earthly clocks and schedule. Nah, di dalam Kairos kita bisa mengakses waktu yang tak lekang oleh waktu, jadi waktu abadi. Nah, di dalam waktu abadi itu ketika kita akses, ketika kita merubah suatu pendirian diri atau merubah sikap secara mendalam, itu akan merubah kehidupan kita seluruhnya. Jadi ketika sahabat Jupiter mau berbuat sesuatu harus hati-hati, ya, seperti memilih jodoh, memutuskan sesuatu gitu kan, karena itu akan mengubah jalan hidup seseorang. Jadi potensi jalannya ada banyak, tapi ketika memilih satu jalan, itu akan merubah kesananya secara menyeluruh gitu lah. Adanya alignment, adanya mythic time atau waktu mistis atau waktu yang tak lekang oleh waktu di dunia, dan juga adanya synchronicities nih ya, mythic time, synchronicities, dan alignment. Alignment itu adanya keselarasan energi. Nah, jadi bisa dibilang bahwa komunikasi jiwa Azov tentang Haiko di Akashic Records adalah bagaimana dia merasa energinya dia selaras dengan Haiko, tak lekang oleh waktu. Aku juga kaget kenapa harus keluar kartunya Kairos ya, padahal tadi aku kocok kartunya juga depan kalian. The seed atau biji atau bibit ya, bibit. The seed adalah tentang permulaan, tentang asal dan tentang mutiara. Permulaan bisa berupa banyak bentuk ya. Kadang permulaan itu bukanlah sesuatu yang indah untuk dilihat atau indah untuk dirasakan, atau secara niat adalah sesuatu yang indah. Kadang bukan itu, gitu kan. Namun, mengagetkannya adalah banyak sekali layer, banyak sekali lapisan-lapisan yang membentuk sesuatu itu, padahal awalnya mereka itu hanya sekecil ini, gitu loh. Nah, hal inilah yang mengatakan bahwa adanya beginning, adanya origin dari hubungan Haiko dan Azov. Jadi bisa dibilang bahkan di Akashic Records, Haiko dan Azov itu adalah suatu permulaan, gitulah. Jadi mereka bisa dibilang adalah dua bibit, dua pearl atau dua mutiara yang memang punya banyak sekali kehidupan ya. Bisa dibilang ini layer-layer ini adalah banyaknya kehidupan yang mereka jalani. Hanya saja mereka selalu bertemu di permulaan. Pada saat permulaan itu mereka bertemu. Bisa jadi meski tidak tahu takdir mereka di kehidupan yang sekarang ini akan menikah atau tidak, kita nggak tahu kan, karena jodoh di tangan Tuhan. Tapi pada permulaannya memang sepertinya Haiko dibuat dari tulang rusuk Azov. Karena kita berbicara the seed atau biji, tadi diartikan itu permulaan, ya kan? Asal, the origin, asal, the beginning, permulaan, dan the pearl atau mutiara. Bisa dibilang adanya banyak lapisan kehidupan, adanya mungkin banyaknya kehidupan yang berulang-ulang, bisa jadi seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau mereka bisa membuka Akashic Records-nya atau bisa melihat Akashic Records-nya atau mengingat
masa lalu, kehidupan yang lalu, mungkin mereka akan ingat kalau mereka permulaan itu selalu bersama. Bahkan di kehidupan yang sekarang, mereka ditakdirkan untuk bertemu dan bahkan karirnya semakin memuncak setelah mereka itu bertemu dan menjadi sepasang permulaan cerita baru. Ya, yang mengukir nama mereka di dunia keartisan. Wow. Kita lihat ini dari sisi Azov ya, Akashic Record dari komunikasi jiwa Azov. Kita bisa lihat habis ini dari sisi Haiko ya, dan sekali lagi konten ini hanyalah untuk hiburan dan semua hanyalah kemungkinan. Oke, kartu yang berikutnya ada kartu The Hare and Oak. Ada kelinci dan pohon oak. Ada juga The Horse and Bluebell. Ada kuda dan bunga bluebell. Nah, bisa dilihat bahwa komunikasi jiwa Azov tentang Haiko di Akashic Record. Haiko adalah seseorang yang bersemangat seperti kelinci, sangat lucu dan menggemaskan seperti kelinci, tapi juga orang yang selalu didatangi akan kesempatan-kesempatan baru atau new opportunities. Dan bagi Azov, Haiko adalah suatu kesempatan baru untuk dia untuk bisa mengeksplor lewat lensa berbeda, lewat kacamata yang berbeda. The Horse and Bluebell, kuda dan bunga bluebell. Ada modest fortitude. Jadi bisa dibilang bahwa Haiko itu adalah tipe yang sangat dihormati, sangat dihargai oleh Azov. Karena Azov sangat respect pada Haiko yang seperti kuda yang dia petualang, tidak menyerah terhadap keadaan dan pekerja keras. Tapi juga sopan gitu, tapi berkemauan tinggi untuk maju gitu. Jadi dia tidak ragu untuk mengejar mimpi dia gitu ya. Menurut Azov, menurut jiwa Azov yang ada di Akashic Records, selama mereka hidup mungkin banyak sekali waktu, banyak sekali lapisan-lapisan atau pengalaman-pengalaman hidup atau kehidupan-kehidupan yang sebelumnya gitu ya. Adanya rekam jejak Haiko di jiwa Azov adalah pribadi yang pengembara, pribadi yang tidak takut untuk mengejar mimpi dia, pribadi yang seksi, karena kuda itu kan seksi kan, dia bisa berlari gitu kan, dan kelinci juga seksi kan. Itu kenapa kelinci dilambangkan sebagai lambang playboy. Bukan berarti Azov playboy, tapi memang karena Haiko itu cantik dan seksi. Itu kenapa playboy mengambil lambang kelinci sebagai lambang playboy gitu. Jadi bisa dibilang ada keseksian juga di dalam diri Haiko gitu ya. Nah, Horse and Bluebell juga digambarkan sebagai pribadi yang ambisius tapi tetap terlihat sopan dan tahu diri gitu. Jadi itulah gambaran rekam jejak Haiko di jiwa Azov yang dikomunikasikan di Akashic Records menurut alam semesta. Kita akan cari tahu lebih jauh lagi. Ups. Alam semesta, siapa dulu Azov? Di salah satu komunikasi jiwanya tentang Haiko di Akashic Record di alam semesta, siapa dulu Azov? Di salah satu komunikasinya di Akashic Record di alam semesta, Azov, siapa dulu Azov? Kita tidak melihat secara menyeluruh masa lalu Azov, tapi kita hanya melihat untuk rekam jejak yang ini, dia seperti apa ya. Ini Azov. Siapa Haiko di mata Azov? Siapa Haiko di mata Azov? Di Akashic Records, di alam semesta. Untuk kehidupan yang tadi sudah kita lihat. Oke. Ini Haiko. Oke, sekarang kita buka Azov. Azov dulu adalah seorang pujangga cinta. Ya, poet itu pujangga cinta, pujangga, seorang penyair terkenal. Bisa dibilang dia seorang penulis terkenal. Bisa jadi dia adalah penulis novel, penulis penulis novel, penulis sajak, penulis puisi. Atau mungkin dia pernah hidup di Eropa, karena kita bisa lihat mukanya Azov itu seperti ada keturunan Eropanya gitu ya, atau keturunan Timur Tengah, atau pokoknya keturunan Eropa, sepertinya Eropa ya. Sepertinya Azov dulu adalah seorang pujangga, penyair. Bisa dibilang dia bisa jadi seperti William Shakespeare ya, yang ngebuat cerita Romeo Juliet ya. Jadi pokoknya Azov adalah, aku merinding loh. Wow, ini romantis ya. Aku penasaran ini apa?
Bisa jadi ini sebuah profesi ya, bisa jadi juga sebuah hubungan, kita nggak tahu gitu. Bisa kita tahu mereka dulu ketemunya gimana dari salah satu Akashic Records gitu ya. Dan ini selalu bisa berubah-berubah karena apalagi ada layer banyak gini, berarti mungkin saja ya kemungkinan mereka sudah banyak sekali kehidupan di masa lalu. Seru banget ya. Seru banget kan? Oke. Nah, jadi sepertinya Azov ini adalah seorang pujangga atau penyair atau penulis yang terkenal atau pengarang novel terkenal. Bisa dibilang mungkin dia adalah sekelas William Shakespeare atau Dante gitu kan? Atau seseorang yang berpendidikan tinggi namun berbakat dalam menulis gitu loh. Dalam mengekspresikan lewat symbolic language gitu, lewat kata-kata. Azov. Deg-degan nggak? Aku deg-degan. Kita lihat yang Haiko ya. Oke. Guys, aku merinding. Kenapa? Hedonis itu adalah orang yang elit. Bangsawan. Aku merinding loh. Ini Haiko tadi. Haiko adalah seorang bangsawan di Akashic Record, rekam jejaknya di jiwanya Azov. Ya. Wow. Tidak heran bahwa sekarang cara pandang Haiko, gaya Haiko itu seperti bangsawan kan, seperti orang yang terlahir kembali di dunia ini tapi dulu dia bangsawan. Jadi dia secara natural itu gayanya elegan, seksi, menawan, anggun, berkelas tinggi tanpa dia harus dibuat-buat. Kan ada ya orang yang dibuat-buat karena dia YouTuber terkenal gitu. Jadi kemudian dandanannya berubah gitu kan. Bisa jadi kan gitu kan. Maksudnya kan yang tadinya nggak punya apa-apa terus dia jadi YouTuber, terus sekeluarga jadi YouTuber, terus akhirnya dandanan berubah gitu kan. Tapi memang basicnya mereka ya kalau dilepas dandanan itu semua mereka tidak terlihat anggun gitu sebenarnya. Nah, tapi ini Haiko tanpa dia pakai make up berlebihan, tanpa dia harus berlebihan, gaya dia itu kelasnya tinggi, berkelas tinggi, stylenya anggun gitu ya. Itu kenapa itu bisa terkait dengan masa lalu kita yang terbawa ke masa sekarang. Kalau percaya masa lalu. Lagi-lagi ini hanya untuk hiburan, oke teman-teman, hanya untuk hiburan ya sahabat Jupiter. Dan semua ini hanyalah kemungkinan, hanya konten hiburan. Nah, Haiko direkam jejak Azov, Akashic Record Azov, tadi aku udah jelaskan kan Akashic Record. Haiko adalah seorang bangsawan di mana hedonis atau suka berpesta. Inspire creative energy to embrace the good things in life, celebrates the beauty in yourself. Menginspirasi adanya energi kreatif untuk menikmati hal-hal indah duniawi dan juga merayakan kecantikan yang ada di kehidupannya. Jadi dia adalah seorang bangsawan yang dulu sering berpesta dan berpakaian bagus, berpakaian anggun. Kalau kalian suka nonton film Romeo Juliet atau di Netflix tuh ya ada film Bridgerton tentang bangsawan-bangsawan di Inggris itu seperti itu gitu ya. Jadi sepertinya karena ini nyambung ya. Jadi aku merindingnya adalah karena nyambung. Karena dari zaman dulu pekerjaan sebagai seorang penyair adalah pekerjaan yang terhormat. Penyair, pujangga, perancang naskah, penulis buku, penulis novel, penulis puisi, gitu ya, penulis prosa itu adalah pekerjaan yang terhormat karena mereka rata-rata sekolah literatur. Ya, masuk ke universitas sekolah literatur lalu mereka menulis banyak sekali karya. Salah satunya bisa kita sebut William Shakespeare, dia membuat kisah Romeo Juliet. Ya, jadi dulu sepertinya Azov bertemu dengan Haiko di salah satu pesta yang diadakan oleh keluarga Haiko, karena Haiko adalah seorang bangsawan yang suka berpesta, hedonis ya, dan memang kaya raya dan suka berpesta, pakaiannya bagus dan semuanya berkelimpahan rezeki. Dan kemudian Azov diundang sebagai salah satu tamu pesta gitu kan, yang diisi oleh banyak sekali cendekiawan dan salah satunya adalah penulis, salah satunya adalah pengarang sajak gitu. Dan kalau kalian lihat foto yang aku pakai sekarang, lihat bagaimana Haiko memeluk dari belakang Azov, ya kan? Haiko memeluk Azov dari belakang, merangkul dari belakang, dan tatapannya Azov seperti benar-benar tatapan seorang pujangga, seorang penulis, seorang penyair. Dan Haiko memang tampilannya menawan hati, luxury atau penuh dengan kemewahan dan keanggungan, ya, keagungan juga dan elegan. Wow, jadi kisah cinta mereka yang ada di rekam jejak jiwa Azov yang mungkin saja ya, mungkin sekali lagi ini kemungkinan
merupakan komunikasi jiwa Azov untuk diingat selalu di dalam Akashic Record-nya di alam semesta adalah ini, kisah cinta ini. Gitu loh. Dan sepertinya mereka hidup di zaman bangsawan dulu di Eropa. Gitu. Kenapa milihnya Eropa? Sepertinya arahnya ke situ. Sepertinya ya gitu. Karena melihat dari hedonis poet gitu. Wow. Wow, 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 wow. Terima kasih yang sudah request tentang Haiko Azov. Terima kasih, aku akan bikin lagi video berikutnya. Bisa dilihat dari sisi Haiko, ya kan? Tapi kadang kalau kita melihat Akashic Record itu bisa lompat-lompat. Jadi kadang tidak di layar yang ini, mungkin di layar yang ini, di layar yang ini. Jadi bisa berubah-berubah ceritanya atau menambah cerita baru gitu kan. Sekali lagi, konten ini hanya hiburan. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang video ini. Like video aku ya, kasih like video aku. Terima kasih sudah menonton videoku. Subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton sahabat Jupiter semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!